bersama bagaimana peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita yang pertama berangkat dari pembersihan hati. 4 kali dibersihkan hati Nabi kita sebelum berangkat Isra dan Mi'raj. Yang pertama, beliau dalam usia 4 tahun, kemudian 10 tahun, kemudian ketiga sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, yang keempat menjelang Isra dan Mi'raj. Ini pelajaran besar kepada kita semua. Apapun yang kita kerjakan, kalau mau untuk sukses, mau untuk diridhoi dan diberkahi oleh Allah, mari kita berangkat dari hati yang bersih. Apapun yang kita kerjakan, kalau startnya kita mulai dari hati yang bersih, maka insya Allah maka lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihi. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita landasi semata-mata karena Allah, fahuwa yasilu ila syurakaihi, Allah akan menyampaikannya, Allah akan membantu kita untuk menyampaikannya kepada orang banyak. Wa ma kana li syurakaihi, kalau kita bekerja semata-mata syuraka, cari muka, cari nama, jauh dari karena Allah, fala yasilu ila Allah, tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan melalui surat Al-Insyirah, yakni alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, kami buang apa yang kira-kira akan menggagalkan perjalanan Isra dan Mi'raj yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa itu. Sesuatu perbuatan, suatu pekerjaan yang oleh Allah sendiri mengawalinya dengan subhana, kemudian di ayat lain tegas, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati awaynaka, kami tidak jadikan apa yang engkau saksikan dari perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, wahai Muhammad, illa fitnatan linnas, kalau manusia tidak didasari berfikirnya dengan iman, tidak akan mungkin. Itulah sebabnya pagi itu Nabi kita sepulang sekembali dari setelah selesai Isra dan Mi'raj, beliau cerita, saya tadi malam sudah Isra dan Mi'raj. Ada yang ragu, ada yang tidak percaya, ada yang percaya luar biasa. Apa yang dikatakan seperti Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq, kalau Muhammad menyampaikan lebih dari itu saya percaya. Tetapi ada juga yang mengatakan saya tidak percaya. Coba buktikan wahai Muhammad. Qul, berdiri, warfa' rijlaik, angkat kedua kakimu, qadra shibrin min ardin, sekedar sejengkal saja dari bumi. Engkau bisa ngangkat kaki sekedar sejengkal. Nah, qadra shibrin min ardin. Akhirnya apa jawab Rasulullah? Irrafa'tuhuma, kalau aku mengangkat keduanya, waqaftu, maka jatuhlah aku jadinya, lepas ya aku jadinya. Ini makanya kok cerita sampai langit ketujuh,
angkat satu jengkal saja tidak bisa. Itu orang pakai akal. Jadi kalau kita, makanya ya akal itu perlu, tetapi jangan terlalu terus-terusan main akal. Akal dan hati yang ada iman, itulah yang harus stabil dalam diri kita. Itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh melalui wasiatnya, banyak orang pandai membaca tapi tak pandai mengkaji yang nyata. Kitab yang gundul dibaca nyata, kitab berbaris hatinya buta. Banyak orang luar biasa pintar, tetapi belum tentu hatinya betul-betul yakin dengan apa yang ada dari apa yang dibaca. Oleh sebab itulah, mari para hadirin yang kami muliakan, kita bersama-sama apa yang dilaksanakan dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita bukan menilai memakai akal, tetapi yang kita pakai adalah iman. Kalau sudah Allah mengatakan apa yang ada di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Inilah peristiwa Isra, yakni keberangkatan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Asra. Tapi ingat, yang menjadi kunci sehingga Allah memberikan yang namanya Qayyuz Zaman wa Qayyul Makan, yang jauh dirapatkan, yang waktunya berbulan-bulan dipersingkat. Kalau Allah mengendaki, tidak ada yang sulit. Ya, dulu kalau orang-orang tua kita pergi berhaji 6 bulan baru nyampe, baru balik. 3 bulan pergi ke sana pakai kapal laut, 3 bulan, ya 6 bulan mereka pergi berhaji. Sekarang Masya Allah cukup dengan terbang ke sana hanya 9 jam. Bisa jadi nanti akan dipersingkat dengan memakai pesawat, yakni mungkin jet yang akan dipakai pergi berhaji, sehingga yang 9 jam bisa menjadi 3 jam. Dulu radio saja kita panah luar biasa, mana orang yang ngomong kok suaranya saja ini. Dulu ya sekitar tahun 60-an 70-an radio saja. Tetapi coba sekarang ini, kalau yang umur-umuran tiang belum usami, paling-paling dulu main kolam bagi, petit kolam bagi, nunu Ambon, pindah-pindah sapi kan. Ya, apa istilahnya dulu, kita pergi bertipu, biar pondok sia dan lain-lainnya. Ya Allah, dulu. Sekarang ini anak-anak kita permainannya Masya Allah, kecil-kecil sudah main HP. Ini cucu kita nanti baru kita akan main apa lagi? Sekarang ini main kecil. Ya Allah, HP. Banyak orang tua yang kewalahan dengan anaknya sekedar HP saja. Apa anak kita ada yang punya orang tua, Insya Allah Nabi kita si ini duka itu betul kayak nggak pilih kita itu kayak pilih yang tak bisa tidak api kecok dan nangis. Nah, inilah dunia, tantangan kita ke depannya. Akankah bisa generasi baru kita ke depannya memikirkan masjid seperti ini? Untung di sini sudah memikirkan untuk generasi 20 tahun ke depan dengan membangun lantai 2 biar gelap di atas tidak apa-apa. Ya, biar gelap di atas itu mana memang dipersiapkan untuk generasi yang akan datang. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, sekarang ini
sudah berhasil orang tua tidak memberikan anak mengaji di masjid. Berhasil. Artinya apa? Ya daripada ngaji di masjid paling-paling berumbu, nyedang cenderawang, belak kaca. Akhirnya apa? Coba pelunggu sami renung makin niki, tua-tua doang tarik masjid. Dia memang nyandar pin masjid apa juga isi likir linsir. Bukan itu pada linsir tetokol pin bilang masjid. Dulu ada darah keyakinan tokol di masjid. Kemudian ada darah kan nanti akan dua-duanya kuih tamati taidokan ini dalam sepi dua masjid bukan itu. Karena beda. Karena dari sejak kecil kita jauhkan terus anak kita dari masjid. Nah, demi arahnya ada doa motorin. Perlu motorin untuk nambah pahala berbuah. Untuk ada tenaga kebersihan, ada dapat pahala melalui hadis an-nadhafatu minal iman. Nah, ini jadi di balik itu ada yang dirugikan. Bagaimana generasi yang akan datang? Kita kembali kepada Isra dan Mi'raj, yakni Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Pertama dan utama, keberhasilan Nabi kita sampai ke Wailal Muntaha rufi'at takriman, sampai ke Sidratil Muntaha. Kunci pertama adalah hati Nabi kita yang dibersihkan oleh malaikat Jibril, oleh Allah Subhanahu wa taala atas berapa? Oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun tagawi mun berangkat dengan hati yang tulus dan bersih, maka insyaallah Allah akan membantu kita. Ingat perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam begitu selesai membangun Ka'bah. Wahai Ibrahim, sekarang ini engkau sudah selesai membangun Ka'bah. Silakan segera naik ke Jabal Qubais. Panggil seluruh manusia di dunia ini yang dekat supaya berdatang dengan berjalan kaki, yang jauh dengan mengendarai onta kurus. Adzim fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Apa jawab Nabi Ibrahim saat disuruh? Ya Allah, suara saya kecil, mana mungkin bisa nyampe ke seluruh dunia ya Allah. Diperintah oleh Allah, apa yang aku suruh kamu kerjakan. Masalah sampai dan tidak bukan tugasnya, nanti saya yang punya tugas. Itulah akhirnya Allah tembuskan sampai ke alam ruh panggilan Nabi Ibrahim. Kira-kira nyampe ke dasar pekan panggilan Nabi Ibrahim yang dulu? Nyampe kira-kira? Nyampe kan? Sekarang kalau kita mendaftar haji 25-30 tahun kita menunggu. Saking banyaknya orang yang menyambut panggilan Nabi Ibrahim di alam ruh ditembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah mari fama kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Maka itulah banyak ilmu-ilmu hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa dan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu, dua makhluk Allah yang tidak ada bandingnya, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril yang mengkawal Nabi kita. Nabi kita semua telah maklumi man ana laulakum. Tidak akan ada kita ini kalau bukan
bukan karena adanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Nabi Adam saja sebagai manusia pertama mas kawinnya sholawat. Terus kita mikir baca sholawat. Kalau bukan karena akan lahirnya Nabi kita, bumi dan bersama isinya ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari coba renungkan hikmah sholawat. Kalau Allah memerintahkan sholat, dari Allah langsung kepada kita. Kalau Allah memerintahkan puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, langsung dari Allah kepada kita. Hanya sholawat. Sebelum kita diperintah membaca sholawat oleh Allah, Allah dan seluruh malaikat berselawat dulu. Nah, jadi sangat keliru kalau kita berat untuk membaca sholawat, karena Nabi kita adalah kunci alam ini. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan ciptakan dunia ini. Hatta juga para malaikat tidak akan diciptakan oleh Allah. Tetapi coba kita lihat Nabi Ibrahim, malaikat Jibril bertemu dengan Nabi kita. Nabi kita apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril, malah beliau tepatnya bertanya, itu siapa malaikat Jibril? Oh, itu siapa malaikat Jibril? Tetapi bisa juga tidak bisa tembus sampai ke Sidratil Muntaha malaikat Jibril. Hanya Nabi kita yang bisa nyampe. Saking apanya? Saking mulianya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat ini Bapak Ibu, mari jangan kita pernah sombong dalam hidup ini. Jangan pernah kita terlalu merasa bangga dan merasa hebat. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sebut-sebut, ternyata apa yang ditanyakan Nabi kita, wahai ya Rasulullah, siapa umatmu yang paling cerdas dan paling hebat? Ditanya Nabi kita, ya Rasulullah, siapa umatmu yang paling hebat dan paling cerdas? Ternyata bukan disebut yang paling pintar, bukan yang dijawabnya orang yang paling kaya, bukan yang disebut itu orang yang paling tinggi gelarnya, bukan yang paling luar enter kebun bangketnya. Tetapi ternyata Nabi kita menjawab, siapa umatmu yang paling hebat dan paling luar biasa ya Rasulullah? Ternyata jawab Nabi kita, orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal yang akan dibawa mati. Itulah orang yang paling hebat hidup di dunia sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita terlena dalam hidup ini. Begitu kita meninggal, tidak sempat kita mengerjakan bekal akhirat. Dunia terus. Ternyata begitu meninggal dunia, kosong melompong untuk akhirat. Itulah makanya Imamuna Al-Ghazali menggambarkan manusia dalam hidup ini. Apa kata beliau? Manusia dalam hidup di dunia ini tak ubahnya bagaikan pohon kayu yang ada. Apa kata beliau? Manusia itu ada yang banyak daun dan banyak buah. Orang yang bisa menseimbangkan antara dunia dan akhiratnya. Nah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kedua, hanya daunnya saja banyak tetapi buahnya tidak ada. Orang yang 24 jam pikirkan dunia terus, dunia sampai lupa sholatnya.
dia tidak punya buah, hanya daun saja, tapi tidak punya buah. Itulah Sa'idul